Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada saat ini. Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online yang Mari yang ke-214 hari ini, Sabtu 26 Oktober 2024. Kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab kita masih diberi kesempatan untuk datang menghampiri tahta kekudusannya. Kita masih bisa bernafas dan masih bisa menghirup udara segar yang Tuhan berikan secara cuma-cuma bagi kita. Dan sebagai ucapan syukur kita, mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang tulus serta mata yang tertuju hanya kepadanya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur buat segala kebaikan dan perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh ajaib dalam hidup kami ya Tuhan. Sebab kami ada sebagaimana kami adanya hingga saat ini, itu semua hanya oleh kasih karunia dan anugerah yang Engkau limpahkan dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Bapa, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah online yang Mari yang ke-214 ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang ambil alih dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya nanti. Dan kiranya acara ini berjalan dengan lancar dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati dan urapi serta pakailah setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ini, baik itu sebagai worship leader, pemain musik maupun multimedia. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, yaitu Ibu Pendeta Ernie Sinche Sando dari GKI Sanggrah Solo. Biarlah kiranya Tuhan kuasa dan pengurapan-Mu memenuhi hamba-Mu sehingga kebenaran firman Tuhan tersampaikan dengan baik serta termeterai dalam setiap hati kami. Biarlah kebenaran firman-Mu menguatkan, meneguhkan, menegur, menyembuhkan, memulihkan dan memberkati kami semua yang mengikuti ibadah ini. Berkat-Mu turun atas seluruh pemirsa ibadah online yang Mari yang mengikuti acara ini, baik secara jasmani, rohani maupun materi. Inilah doa kami ya Bapa yang kami naikkan hanya dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami buka ibadah online ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lanjutkan ibadah online yang Mari yang ke-214 ini. Mari kita datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Dia. Kita mau meninggikan dan mengagungkan Dia. Dan mari kita bersama-sama menaikkan pujian yang berkata, lebih dalam ku menyembah-Mu. Dan biarlah kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Sebab Dialah Allah yang layak kita puji dan kita sembah. Amin. Besar setiamu, nyertai sepanjang hidupku.
Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lanjutkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, sebab Dia baik bagi kita. Kita nyanyikan pujian ini, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besar
kasih, anugerahnya kekal selamanya bagi kita yang percaya kepada Dia. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Ernistince Sendo dari GKI Samrah Solo, Jawa Tengah, dengan tema Menang Bersama Tuhan di Tengah Tekanan. Mari kita menyambut kebenaran firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian berkata, bersamamu Bapa, bela kita bersama dengan Bapa melewati segala badai masalah persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita. Amin. Musim hidup
hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, salam dari Yamari untuk kita semua. Mari Bapak Ibu kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa Sorgawi, Bapa yang penuh dengan cinta kasih dan kesetiaan kepada kami, sehingga Bapa terus memeliharakan iman kami melalui berbagai cara. Salah satunya melalui ibadah dan kemudian juga melalui pemberitaan firman. Maka kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami ketika saat ini kami membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan, setiap kami yang menyaksikan ibadah saat ini dapat berjumpa dengan Tuhan. Kami memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan, sehingga kami mendapatkan suplai, kekuatan, penghiburan, dan pengharapan dari Tuhan. Terima kasih, doa kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Sesudah berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah menang bersama Tuhan di tengah tekanan. Bapak, Ibu, kita semua tahu dan sadari benar bahwa perjalanan hidup kita di dunia ini tidak pernah mulus. Ada saja masalah-masalah yang kita alami. Baik itu masalah fisik, seperti sakit penyakit, atau kekurangan-kekurangan khusus tertentu yang ada di fisik kita atau tubuh jasmani kita ini. Dan itu bisa menjadi perkara tertentu ya Bapak Ibu, bisa menjadi kesedihan tertentu, bisa menjadi kekhawatiran tertentu ada dalam diri kita yang terkena. Atau mungkin anggota keluarga kita yang kena sakit atau divonis sakit ini itu. Sebagai anggota keluarga kita juga merasakan kesusahannya, kekhawatirannya, kepedihannya. Juga ada masalah mental kejiwaan, yaitu kita mengalami stres, depresi, kesedihan, kekhawatiran berlebih, ketakutan berlebih, keresahan, kegelisahan, dan seterusnya. Nah, itu bicara tentang masalah mental kejiwaan. Dan juga Bapak Ibu Saudara, spiritualitas kita juga nggak selalu mulus. Karena apa? Karena iman percaya kita, relasi kita dengan Tuhan Allah, yang berdampak pada relasi kita dengan diri kita sendiri, relasi dengan sesama dan alam semesta ini, itu bukan sesuatu yang paten. Spiritualitas kita, iman kita itu bisa up and down. Karena sesuatu yang bukan sudah jadi, kemudian kita simpan di lemari, situasinya akan seperti itu terus. Enggak Bapak Ibu. Iman kita ini bisa up and down. Relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan diri kita sendiri, relasi kita dengan sesama dan alam semesta itu juga up and down. Pada waktu tertentu baik-baik saja, kita merasa sehat, kita merasa kuat, kita merasa mantap. Tetapi di waktu-waktu tertentu kita mengalami persoalan, relasi yang buruk dengan Tuhan. Umpamanya kita berdosa, kita melawan Tuhan. Kita juga tidak baik-baik saja dengan tubuh kita,
diri kita, kita juga tidak baik-baik saja dengan sesama kita. Ada komunikasi yang buruk, ada hubungan yang buruk, dan itu menyebabkan kesedihan-kesedihan tertentu, atau stres tertentu, atau bahkan depresi di dalam diri kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, bahkan pemazmur pun tidak luput dari keadaan itu. Contoh, Mazmur 42. Si pemazmur ini sampai mengatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Sementara jiwaku gundah gulana. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Seorang pemazmur, Bapak Ibu, itu dia mau mengatakan kondisi mental, spiritualnya Bapak Ibu. Bahwa ia dipenuhi dengan air mata. Ya, air mata itu tentu saja tidak selalu karena kesedihan, Bapak Ibu, bisa saja kegembiraan. Tetapi yang pemazmur katakan dalam pasal 42 ini memang air mata kepedihan. Yang terus mengalir dalam siang dan malam. Berarti 24 jam tiap hari dia merasakan kesedihan. Ya, jiwanya gundah gulana, dia merasa tertekan, jiwanya gelisah di dalam dirinya. Bapak, Ibu, Saudara, begitu kehidupan kita. Bahkan di dalam bulan September 2024 ini, kita mendapatkan info yang memprihatinkan. 3 orang mahasiswa melakukan bunuh diri. Begitu depresinya, Bapak Ibu. Masalah relasi, masalah ekonomi, masalah komunikasi, masalah kesepian tanpa kehadiran sesama di saat kita membutuhkan, atau pada saat kita membutuhkan orang lain, kita merasa bahwa tidak ada seorang pun yang bisa kita percayai untuk kita menceritakan persoalan-persoalan kita, kegundahan kita, kesedihan kita, kegelisahan kita. Oleh karena itu banyak orang menyimpan semua persoalannya sendiri. Ia hadapi sendiri. Sampai kemudian ia tidak tahan lagi. Dan kemudian melakukan hal-hal yang akhirnya menyakiti diri sendiri dan juga menyakiti anggota keluarga yang lain. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mendapatkan banyak cerita dari keluarga-keluarga Kristen. Keluarga-keluarga Kristen melakukan hal yang baik seperti persekutuan keluarga, atau sering orang mendengarnya dengan istilah mesbah keluarga. Baik itu dilakukan pada pagi hari maupun itu dilakukan pada malam hari. Menyanyi lagu puji-pujian kepada Tuhan, membaca firman dan merenungkannya, serta berdoa. Tetapi sayangnya, semua yang dilakukan itu seolah hanya formalitas belaka. Atau seolah hanya rutinitas semata, Bapak Ibu. Karena apa? Apa yang dilakukan? Persekutuan keluarga atau mesbah keluarga yang dilakukan pada pagi hari dan malam hari, kok tidak berdampak pada anggota keluarga yang melakukan hal itu. Seolah-olah persekutuan keluarga itu tidak menyentuh atau tidak berdampak bagi anggota keluarga. Tidak menyentuh kebutuhan dari masing-masing anggota keluarga. Bapak Ibu, barangkali persekutuan-persekutuan keluarga yang kita lakukan itu tidak memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari anggota keluarga. Kan yang dibutuhkan anggota keluarga itu apa sih Bapak Ibu? Bukan, ayo kita semua kumpul, ayo kita menyanyi, ayo kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, apalagi kalau itu yang melakukannya atau yang memerintahkannya atau yang mengajak adalah orang tua. Mungkin anak-anak tidak mau pada saat itu. Tetapi karena orang tua yang berkuasa di rumah, mereka mengikutinya. Padahal yang mereka butuhkan, yang anak-anak butuhkan adalah mereka didengarkan oleh orang tua. Artinya mereka punya cerita-cerita, mereka punya pendapat-pendapat, mereka punya pandangan-pandangan. Mereka ingin semuanya itu didengarkan oleh orang tua. Orang tua kan tidak selalu benar toh Bapak Ibu. Tapi mereka ingin supaya orang tua mendengarkan cerita-cerita mereka, persoalan-persoalan mereka. Orang tua tidak selalu benar dan dipenuhi dengan nasihat-nasihat
yang bisa saja bagi anak-anak itu membosankan dan klise. Mereka lebih senang orang tua dengan teduh mendengarkan kisah-kisah mereka, atau mendengarkan pendapat-pendapat mereka, mendengarkan pandangan-pandangan mereka dan dihargai pandangan itu. Atau kebutuhan yang lainnya adalah kebutuhan untuk diterima oleh anggota keluarga yang lain. Mereka ingin mereka diterima apa adanya, tanpa penghakiman, tanpa penolakan-penolakan untuk hal-hal tertentu di dalam diri mereka. Anak-anak juga ingin orang tua mereka itu bangga pada mereka. Orang tua itu menerima diri mereka apa adanya. Bukan terus diprotes, disalahkan, dihakimi Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, barangkali yang anak-anak butuhkan itu adalah bukan cerita-cerita hebat tentang orang tuanya yang aktif di gereja, aktif di bidang kerohanian, aktif di luar rumah sana. Tapi ternyata di dalam rumah orang tua itu punya sifat jelek, punya kebiasaan jelek, punya mulut yang jelek, punya pandangan-pandangan yang jelek. Jadi tidak sejalan dengan aktivitas orang tua di gereja atau di dunia sosial sana. Anak-anak membutuhkan keteladanan orang tua. Anak-anak membutuhkan kalau orang tua itu aktif di luar rumah, di gereja, di masyarakat, yang tampaknya baik, mereka dipuja dan dipuji oleh orang-orang lain. Anak-anak juga ingin orang tua di rumah itu juga baik keteladanannya Bapak Ibu. Sifatnya, karakternya, kebiasaannya, mulutnya, pandangan-pandangannya juga baik. Tapi kalau orang tua di luar rumah lain, di dalam rumah lain, maka ini tidak menjadi contoh dan teladan yang baik bagi anak-anak, yang bisa menjadi penghiburan, kekuatan, dan hikmat bagi anak-anak. Padahal Bapak Ibu, kita tahu bahwa setiap kita dengan peranan kita masing-masing, kita punya tekanan sendiri. Orang tua punya tekanan-tekanan hidup, anak-anak juga punya tekanan-tekanan hidup. Kita semua punya persoalan dan tekanan. Nah Bapak Ibu yang sangat dikasihi, bagaimana supaya kita bisa menang di dalam kita menghadapi tantangan dan tekanan hidup di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, dari bagian-bagian bacaan firman Tuhan, saya menemukan 4 hal hari ini, 4 hal yang dapat menjadi pegangan bagi kita supaya kita bisa menang di dalam menghadapi tantangan dan tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Bapak Ibu Saudara, damai Kristus. Di dalam Injil Yohanes yang tadi kita baca, Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 dan seterusnya Bapak Ibu Saudara yang tadi kita baca itu mengisahkan hal yang luar biasa. Bahwa ketika Tuhan Yesus bangkit dan dia datang menampakkan diri, menjumpai murid-murid di dalam suatu ruangan yang terkunci. Pertama-tama yang Tuhan Yesus katakan adalah damai sejahtera bagimu. Dan di dalam satu kali pertemuan itu sampai 2 kali ia mengatakan. Di dalam ayat 19 dan ayat 20, 2 kali. Damai sejahtera bagimu. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, sebelum Tuhan Yesus mati dan bangkit, ketika Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya, ia tahu bahwa ketika ia pada akhirnya di dalam rangkaian karya keselamatannya, ia akan naik ke surga dan meninggalkan murid-murid berjuang di dunia ini dalam rangka pekabaran Injil. Banyak kesusahan yang akan murid-murid hadapi dan jalani. Maka di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27, Tuhan Yesus yakin bahwa murid-murid membutuhkan pegangan, membutuhkan sesuatu bagi mereka. Di dalam mereka berjuang di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya sebelum perjalanan penderitaannya, Tuhan Yesus ditangkap, diadili, mati dan bangkit. Kemudian naik ke surga. Di dalam doanya ia katakan kepada murid-muridnya, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Di dalam dialog murid-murid dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu.
Itu di dalam Injil Yohanes 14 ayat 27. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari firman ini kita mendapatkan informasi bahwa ternyata pemecah masalah murid-murid adalah damai sejahtera. Damai Kristuslah yang menjadi kunci murid-murid memecahkan persoalan mereka, menghadapi penderitaan mereka, menghadapi tantangan hidup mereka, menghadapi tekanan-tekanan mereka. Damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan sebagai pegangan bagi murid-murid. Bapak Ibu, hanya damai Tuhan sajalah yang kita rasakan di dalam batin kita, hati kita, yang memampukan kita untuk menghadapi segala persoalan, tekanan-tekanan hidup kita. Dan sebetulnya damai sejahtera itu telah Tuhan berikan kepada kita murid-muridnya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan bagimu. Ya, Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera Tuhan Allah berikan kepada kita. Jadi sebetulnya dalam diri kita itu sudah ada damai Kristus, Bapak Ibu. Damai itulah yang memampukan kita menghadapi segala macam perkara kita. Jadi boleh segala hiruk pikuk persoalan datang. Kadang-kadang kita sudah berjuang sedemikian rupa, persoalan itu tetap datang. Nah, damai Kristus di dalam diri kita yang telah Ia tinggalkan, yang telah Dia berikan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Supaya kita menjadi tenang, Bapak Ibu. Tenang untuk menghadapi, menjalani, dan menaklukkan segala macam perkara dan tekanan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, poin yang kedua. Bagaimana caranya supaya kita menang menghadapi segala persoalan kita dan tantangan kita atau tekanan kita, Bapak Ibu Saudara. Injil Matius 11 ayat 28 mengatakan begini. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amos 5 ayat 6a. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Dan yang menarik Bapak Ibu, Yeremia 29 ayat 13 dan 14. Ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hati, aku akan berkenan kamu temukan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Luar biasa Bapak Ibu. Ini baru dari 3 bacaan. Menyampaikan kepada kita poin yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menang menghadapi tekanan hidup kita. Ketiga bacaan ini menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan menyediakan pertolongan bagi kita. Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepada semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Carilah Tuhan Amos, maka kamu akan hidup. Yeremia mengatakan, cari aku, kamu akan menemukan aku. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Tuhan sudah menyediakan semua pertolongan bagi kita. Bagian kita adalah cari Tuhan. Sungguh-sungguh kita cari Tuhan. Cari, datang pada Tuhan itu berarti ada usaha yang keras dari diri kita. Seperti firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan pelihara tuh burung-burung di udara. Padahal burung-burung itu tidak bekerja, tidak mencangkul, tidak membajak, tidak menanam Bapak Ibu. Tetapi Tuhan menyediakan bagi mereka. Namun ada bagian yang harus dilakukan oleh burung-burung itu. Yaitu mereka harus terbang. Pergi ke pohon-pohonan. Di mana pohon-pohonan itu menyediakan biji-bijian. Yang merupakan makanan bagi mereka. Supaya mereka dapat hidup. Bapak Ibu, burung itu tidak bisa tidur-tiduran lagi. Lalu kemudian biji-bijian itu jatuh ke dalam mulut mereka. Ada effort dari mereka. Yaitu mereka terbang Bapak Ibu. Juga begitulah dengan kita manusia. Tuhan sudah menyediakan semua pertolongan, bantuan Tuhan. Bahkan Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan membiarkan kita menemukan Dia, Bapak Saudara. Kalau kita cari Tuhan, kita pasti hidup. Pasti hidup Bapak Ibu. Begitu kata Amos. Dan dikatakan bahwa Tuhan akan beri kelegaan. Begitu kata Matius. Tetapi bagian kita harus aktif bekerja. Berusaha. Bapak Ibu, wujud dari kita aktif bekerja mencari Tuhan. Rajinlah beribadah kepada Tuhan. Tetapi ibadah-ibadah itu jangan merupakan formalitas atau rutinitas.
Tetapi ibadah yang betul-betul kita datang ke ibadah itu karena kita rindu kepada Tuhan, ingin berjumpa dengan Dia. Berjumpa dengan Dia, sumber kehidupan kita, sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita. Maka kita akan memperoleh segala kekuatan yang kita butuhkan. Cari Tuhan melalui firman Tuhan, Bapak Ibu. Baca firman dengan segenap hati, dengan setulus-tulusnya, bukan formalitas. Baca firman sampai malas, sambil lihat YouTube. Ketika datang ibadah kita baca WA, lihat YouTube, bahkan tidur dan sebagainya, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa memperoleh kekuatan? Karena ketika firman disampaikan, kita juga tidak baca dengan baik, kita juga tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana memperoleh hikmat, kekuatan penghiburan dari firman, supaya kita kuat menghadapi persoalan kita, wong kitanya tidak sungguh-sungguh. Maka marilah kita ketika mendengarkan firman Tuhan, dengan segenap hati konsentrasi. Karena ketika firman disampaikan, itu berarti Allah sendiri yang berbicara kepada kita. Dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi ketika firman itu disampaikan kepada kita, berarti Kristus sendiri yang hadir di hadapan kita, Bapak Ibu. Kristus yang telah mengalahkan maut, yang telah mengalahkan segala yang paling mengerikan di dunia ini. Itu sebabnya Bapak Ibu ada jaminan kemenangan dalam Kristus. Maka dengarkan firman dengan sungguh. Kalau berdoa Bapak Ibu, berdoa juga dengan penuh konsentrasi dan sungguh-sungguh. Lihatlah bagaimana Tuhan Yesus ketika berdoa. Pagi-pagi benar, berarti dengan sengaja. Semalam-malaman ia berdoa, berarti dengan sengaja Bapak Ibu. Dengan sepenuh hati untuk berjumpa dengan Bapa. Jadi kita juga kalau berdoa, berdoa dengan sungguh-sungguh. Dengan sesadar-sadarnya, bukan setengah ngantuk, setengah malas, setengah melamun Bapak Ibu, bukan. Berdoa dengan sesadar-sadarnya. Karena kita akan bicara dengan Bapa, sumber kekuatan kita. Kita akan minta kepada Bapa di dalam nama Kristus. Itu Bapak Ibu, kalau kita mencari Tuhan, effortnya itu harus terasa sungguh-sungguh. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga Bapak Ibu. Ketika kita mengalami persoalan-persoalan hidup kita, tekanan-tekanan hidup kita, maka teguhkan iman di saat kita benar-benar terhimpit. Atau artinya ketika kita benar-benar terhimpit, ketika persoalan kita makin lama makin berat, justru kita makin meneguhkan iman kita. Kita belajar dari seorang Daud ya Bapak Ibu, di dalam 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu Saudara, Daud dan pasukannya pada waktu itu sedang berperang. Lalu kemudian suatu saat mereka kembali ke Siklak. Nah di Siklak itu ada sebelumnya, sebelum mereka berangkat berperang, ada orang-orang Israel, ada keluarga dari Daud dan juga keluarga dari pasukan Daud. Mereka tinggal di Siklak. Jadi ketika Daud dan pasukannya pergi berperang, suatu saat mereka kembali ke Siklak. Ternyata ketika mereka sampai di Siklak, orang-orang Amalek telah mengalahkan Siklak dan membakar tempat itu, membakar kota itu Bapak Ibu. Perempuan, semua orang tua, orang baik orang tua maupun orang muda ditawan dan dibawa orang Amalek ini pergi ke tempat lain. Sehingga ketika Daud dan pasukannya tiba, istri dan anak-anak mereka, baik laki-laki dan perempuan, sudah ditawan. Tidak ada lagi di Siklak itu. Dan kota itu sudah terbakar habis Bapak Ibu. Daud dan orang Israel menangis sampai mereka lemas Bapak Ibu. Begitu pedihnya hati mereka. Nah, di tengah-tengah kepedihan itu Bapak Ibu, pasukan Daud ini yang tadinya pergi bersama-sama dengan Daud, menimpahkan semua keadaan pahit itu kepada Daud. Mereka ingin membunuh Daud dengan melempari Daud dengan batu. Padahal Bapak Ibu, saat itu Daud juga mengalami hal yang sama dengan mereka. Istrinya juga ditawan dan istrinya juga tidak ada di kota itu, juga tidak ada, istrinya sudah pergi bersama-sama
dengan orang-orang Israel lain yang ditawan oleh orang Amalek. Tetapi orang-orang lain, yaitu pasukan Daud, ingin menimpakan semua kesalahan itu, kondisi pedih mereka, untuk ditanggung oleh Daud sendiri. Nah, Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, bagaimana sikap Daud di dalam keterhimpitan dia itu, Bapak Ibu? Dalam penderitaan batin, di dalam tekanan, di dalam keterhimpitan, bahkan nyawa terancam, Daud tidak meragukan Tuhan sedikit pun. Daud tidak meninggalkan Tuhan sedikit pun. Daud tidak bersungut-sungut. Daud tidak menyalahkan Tuhan. Daud tidak menghakimi Tuhan. Dan Daud juga tidak mengandalkan seorang pun manusia. Dikatakan bahwa justru Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Imannya kepada Tuhan itu berbicara semakin kuat ketika dia berada dalam himpitan, terancam nyawanya, di dalam penderitaan batin yang amat sangat. Jadi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Ia mengerahkan semua kekuatannya untuk semakin yakin kepada Tuhan di saat-saat yang paling pedih, di saat-saat yang paling gelap, yang seolah-olah kok Tuhan tidak ada. Tetapi justru Daud semakin menguatkan iman kepercayaannya. Dan Daud mendapatkan pertolongan dari Tuhan tepat pada waktunya. Bapak Ibu, kita belajar dari seorang Daud. Ketika masalah-masalah menghimpit kita secara pribadi, atau datang menerpa keluarga kita, menerpa kondisi ekonomi kita, menerpa pelayanan kita, relasi-relasi kita, maka mari kita belajar dari Daud. Justru di saat itu, kita semakin menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Mengerahkan seluruh energi kita, hati kita, untuk terus percaya kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Jangan sampai hilang kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita bersungut-sungut. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Jangan sampai kita menghakimi Tuhan. Tetapi sebaliknya, semakin menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan sama seperti Daud, ia mengalami pertolongan Tuhan pada waktunya. Kita pun demikian. Saya membayangkan sungguh Daud sangat terhimpit di Siklag itu. Mungkin kita juga pernah mengalami situasi yang sangat terhimpit, atau saat ini kita merasa sangat terhimpit. Seolah-olah awan gelap ada dalam kehidupan kita. Perkuat iman percaya kepada Tuhan, maka kita pasti akan mengalami pertolongan dari Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu, mari ketika kita mengalami persoalan hari ini, ingatlah pengalaman kita bersama Tuhan di waktu lalu. Bapak Ibu, kenapa sampai ketika Tuhan akan memberikan, atau ketika Tuhan memberikan 10 hukum Taurat kepada umat Israel, Tuhan mendahuluinya dengan kalimat ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Itu terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ini, kalimat ini, Tuhan ingin mengingatkan kepada umat Israel itu, bahwa yang mengeluarkan mereka dari penderitaan di Mesir, yang membawa mereka eksodus keluar dari tempat penderitaan yang bernama Mesir, tempat perbudakan yang bernama Mesir itu, adalah Tuhan Allah. Supaya bangsa Israel ini ingat sejarah ini. Ingat bahwa Tuhanlah yang telah menolong mereka. Tuhanlah yang telah memimpin mereka dengan kekuatan Tuhan. Melawan Firaun yang tidak dapat dikalahkan. Membelah laut supaya mereka bisa jalan di tengah-tengahnya dan mereka selamat, Bapak Ibu. Tuhan ingin mengingatkan bangsa Israel, ingat masa lalu. Akulah yang menolong kamu, menyelamatkan kamu dengan kekuatanku yang tidak tertandingi. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita juga untuk belajar dari Daud. Daud itu ketika Bapak Ibu, bangsa Israel hampir kalah dari bangsa Filistin. Bahkan mereka tidak kuat melawan Goliat. Lalu suatu saat
Daud hadir di tengah-tengah mereka dan Daud memutuskan untuk melawan Goliat itu. Lalu orang-orang meragukan Daud. Lalu Daud mengatakan begini. Daud mengatakan begini kepada Saul. Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Bapak Ibu, ketika berhadapan dengan Saul dan pasukan orang-orang Israel yang gentar terhadap orang Filistin dan Goliat, Daud mengatakan, aku ini seorang gembala. Telah banyak aku mengalami persoalan dan telah banyak aku kalahkan binatang-binatang itu. Dan Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Tuhan itu jugalah yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Pengalaman Daud di masa lalu, di hari-hari lalu. Ketika dia merasakan bahwa Tuhanlah yang telah menyertai dia dan menolong dia. Maka Tuhan juga yang akan menolong dia di masa kini. Bapak Ibu, itu yang saya katakan bahwa ingat pengalaman kita bersama Tuhan di masa lalu. Ketika Tuhan menolong kita. Ketika Tuhan menyelamatkan kita. Ketika Tuhan membebaskan kita. Dan membuat kita menang terhadap persoalan-persoalan kita di masa lalu. Maka ketika kita mengalami masa-masa sulit saat ini. Ingat akan Tuhan. Tuhan yang menyertai kita itu. Pengalaman bersama Tuhan di masa lalu dapat memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kita di masa kini. Jangan lupa akan pertolongan Tuhan di masa lalu. Jangan melupakan sejarah kita bersama dengan Tuhan. Jangan melupakan perjalanan hidup kita bersama Tuhan di masa lalu. Ingatan akan Tuhan di masa lalu yang hadir dalam kehidupan kita, yang menolong kita. Menjadi kekuatan, penghiburan, semangat bagi kita untuk menghadapi persoalan kita di masa kini. Bahwa dulu, Tuhan yang dulu menyelamatkan kita, Tuhan juga yang sekarang ini akan menyelamatkan kita, membebaskan kita, membuat kita menang, berhasil menaklukkan perkara-perkara kita, tekanan-tekanan kita pada hari ini. Karena itu Bapak Ibu, bersemangatlah. Saya sengaja beri judul atau beri temanya, menang bersama Tuhan di tengah tekanan. Karena itu, mari Bapak Ibu, damai Kristus, cari Tuhan, teguhkan iman di saat benar-benar terhimpit. Ingat pengalaman bersama Tuhan di waktu lalu, memberikan kita kekuatan, memberikan jaminan kepada kita untuk menang di dalam menghadapi segala tekanan hidup. Selamat menang bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih. Engkau Allah yang baik dan setia, memeliharakan iman kami. Terima kasih untuk firman yang mengingatkan kepada kami. Siapa Allah kami yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Yang telah memberikan damai sejahtera di dalam diri kami. Yang telah membuka diri kepada kami untuk kami datang kapanpun. Supaya kami memperoleh iman yang kuat. Dan kami mampu untuk menaklukkan perkara-perkara kami. Tekanan-tekanan, persoalan-persoalan kami, serumit apapun. Kami menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Sahabat yang mari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Eni Stince Sando dari GKI Samra Solo, Jawa Tengah, dengan tema menang bersama Tuhan di tengah tekanan. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan dapat menjadi berkat
dan juga dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi pemenang dalam setiap masalah dan terus berjalan dalam tugas pelayanan dan juga dalam menjalankan amanat agung Kristus dalam hidup kita. Terima kasih kami ucapkan kepada Pendeta Ernest Tince Sendo dari GKI Sanggraha Solo, Jawa Tengah, atas pelayanannya dalam ibadah online yang Mari yang ke-214 ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layanan yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati baik dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pekerjaan, dan seluruh pelayanannya. Amin. Sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan yang Mari. Silahkan mentransfer ke rekening yang Mari di BCA nomor rekening 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat Yamari beserta mitra Yamari yang dikasihi oleh Tuhan, kami mohon dukungan dan doanya untuk Panitia Konferensi Misi Nasional yang kedua yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Yohanes Dedi Amadong SHMA, di mana dalam 1 minggu ke depan untuk seluruh persiapan baik kebutuhan dana, penjemputan pembicara, dan perekrutan peserta kiranya semua berjalan dengan lancar dan dalam pimpinan Tuhan, di mana acara ini akan dilangsungkan pada tanggal 1 November 2024 pukul 13.30 WIB bertempat di lantai 2 Ruang Antioquia Gereja Kristus Yesus Pluit, Jakarta Utara, dengan pembicara Bapak Pendeta Bagus Surjantoro dari Jakarta, Dr. Tan Eng Chun dari Singapura, dan Evangelis Sandi Tejalaksana dari Surabaya. Kami juga menghimbau agar Bapak Ibu saudara-saudari yang telah mendaftar untuk mengingat tanggal tersebut dan jangan lupa untuk hadir. Dan bagi yang belum mendaftar, mari Bapak Ibu saudara-saudari silahkan mendaftar pada kami dan juga bisa menghubungi di sekretariat yang Mari ataupun di sekretariat panitia di WA 0877 8488 8642 dengan Evangelis Mariati Sitorus dan WA 0821 2271 6908 dengan Ibu Pendeta Maria Novi. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, mari dukung dalam doa Bapak Ibu saudara-saudari untuk tim PI dan misi Mari yang akan diadakan pada tanggal 5 sampai 7 November 2024 bertempat di daerah Cilanjang, Cianjur, Jawa Barat. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah seminar kesehatan oleh Dr. Andreas Sanusi Kurniawan, seminar hamba Tuhan oleh Ibu Pendeta Maria Novi Kurniawan, dan juga kebaktian kebangunan rohani anak Evangelis Mariati Sitorus, dan juga kebaktian kebangunan rohani umum Bapak Pendeta Andreas Abdianto. Dan juga diadakan Yamari Peduli Kasih dengan menyediakan tas sekolah untuk anak-anak sekolah minggu yang hadir. Seluruh acara berpusat di gedung Gereja Gerakan Pantekosta Karis Ciranjang. Kiranya dengan dukungan doa dari sahabat dan mitra Yamari, tim yang melayani maupun hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam acara ini diurapi oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk jadi berkat bagi seluruh umat Tuhan di daerah Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat. Terima kasih atas dukungan doa Bapak Ibu saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan puji syukur ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, atas pimpinan dan penyertaan Bapa
bagi tim penata layanan yang telah melayani, dan juga atas diri dari hamba-Mu Ibu Pendeta Erni Stince Sendo dari GKI Sangrah Solo, Jawa Tengah, yang telah menyampaikan khotbah dengan tema menang bersama Tuhan di tengah tekanan dalam ibadah online Yamari ke-214 ini. Kami yakin firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menjadi berkat bagi sahabat dan mitra Yamari yang bersama-sama beribadah maupun yang akan mengikuti ibadah ini di hari-hari ke depan. Dan kiranya Tuhan tolong kebenaran firman Tuhan, ya dan amin, bagi kami sendiri. Kami juga percaya bahwa firman-Mu akan terus bertumbuh sampai berbuah bagi pertumbuhan umat Tuhan. Demikian juga kebenaran firman Tuhan ini yang punya kuasa akan menuntun yang lain untuk percaya kepadamu ya Bapa. Allah Bapa di surga, mohon berkat bagi hamba-hamba-Mu yang telah melayani, juga bagi Ibu Pendeta Erni Stince Sendo dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Kami juga menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan atas peran serta dari sahabat dan mitra Yamari yang telah dan yang akan terus mendukung pelayanan Yamari melalui dana yang mereka kirim, sehingga Yamari terus eksis dalam melaksanakan amanat agung Kristus dan misi kesehatan dalam menghadirkan perubahan hidup secara rohani dan jasmani bagi sahabat dan mitra Yamari dimanapun berada. Dan lebih khusus, ada jiwa-jiwa baru yang percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat mereka. Allah Bapa di surga, pimpin dan berkati hamba-hamba-Mu, baik tim penata layanan, pelayan firman Tuhan, demikian juga pembicara sesi kesehatan yang akan melayani Tuhan melalui ibadah online Yamari di bulan November 2024 mendatang, sehingga pelayanan mereka dapat menjadi berkat bagi sahabat dan mitra Yamari yang bersama-sama beribadah. Demikian juga mereka yang masih jauh dari Tuhan, agar mereka boleh diberkati dan juga mereka boleh melihat bahwa sungguh berkemurahan Tuhan di dalam kehidupan mereka melalui ibadah online Yamari ini. Juga Tuhan Yesus berkati seluruh persiapan badan pengurus lengkap Yamari yang akan mengadakan rapat pada tanggal 29 Oktober 2024, agar seluruh agenda rapat yang akan dibahas bersama dapat merumuskan dan juga dapat menentukan secara bersama-sama pula agar seluruh program pelayanan Yamari dan kebutuhan dana Yamari di tahun 2025 mendatang tetap eksis dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab di dalam seluruh pelayanan yang Tuhan berikan. Demikian juga ditopang oleh dana yang tersedia mulai setiap donatur, baik itu badan pengurus lengkap Yamari, sahabat dan mitra Yamari di seluruh Indonesia, agar demikian Tuhan mereka diberkati oleh Tuhan karena telah memberkati pekerjaan-Mu yang ada di Yamari, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk program pelayanan Yamari melalui konferensi misi nasional kedua yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 November 2024. Tuhan memberkati persiapan panitia yang dikoordinir oleh Bapak Pendeta Yohanes Dedi Ande Madong SHMA yang bekerjasama dengan gereja-gereja mitra, yayasan misi, dan STT. Demikian juga perseorangan yang mencintai misi. Tuhan tolong untuk kebutuhan dana, juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami yang telah mendaftarkan diri dapat hadir pada hari hanya ya Tuhan, dan semua halangan yang menghambat-menghalangi mereka tidak bisa hadir, Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan, Tuhan bebaskan semuanya. Demikian juga bersyukur untuk panitia sampai saat ini masih terus berlangsung rekrut peserta, juga persiapan ketiga orang pembicara, baik Bapak Pendeta Bagus Surjantoro, Dr. Tan Eng Chuan dari Singapura, Bapak Evangelis Sandy Teja Laksana dari Surabaya, dan juga Bapak Prabowo dan juga Bapak Probo Yuwono sebagai penterjemah. Kiranya pimpinan dan penyertaan Tuhan bersama-sama mereka, juga perlindungan Tuhan terjadi, sehingga demikian seluruh persiapan mereka boleh menjadi berkat bagi setiap peserta yang mengikuti acara ini. Juga Tuhan memberkati Gereja Kristus Yesus Pluit
Jakarta Utara sebagai tempat pelaksanaan acara, sehingga semuanya ya Tuhan tetap terkontrol, aman dan tentram. Demikian juga cuaca tetap dalam pengendalian Tuhan, sehingga acara ini boleh berjalan dengan lancar. Dan kiranya Tuhan memberkati seluruh persiapan tim Yamari yang akan menjalankan misi pekebaran Injil ke daerah Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat dari tanggal 5 sampai pada tanggal 7 November dengan kegiatan seminar kesehatan, seminar hamba-hamba Tuhan, dan aktivis gereja, KKR umum dan KKR anak, dan Yamari Peduli Kasih dengan menyediakan kebutuhan tas sekolah bagi anak-anak jemaat. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan sebagai pembicara, yakni Bapak Pendeta Andreas Abdianto, Bapak Dr. Andreas Sanusi Kurniawan, Ibu Pendeta Maria Novi Kurniawan, Ibu Evangelis Mariati Sitorus, juga tim penata layanan serta tim pendamping dari Jakarta dan Rangkas Bitung. Kiranya anugerah dan berkat Tuhan serta pertolongan Tuhan nyata di dalam seluruh persiapan daripada seluruh hamba-hamba-Mu, dan lebih khusus panitia yang dikurniakan oleh Bapak Pendeta Mengapul Siombing di Ciranjang. Kiranya Tuhan juga yang memimpin sehingga semua yang dipersiapkan di sana berjalan lancar, dan tiba hari hanya semua tidak ada yang kekurangan karena Tuhan pembela dan penyertaannya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk seluruh pelayanan daripada Yamari di setiap daerah. Demikian juga ya Tuhan, Yamari Surabaya dan Yamari daerah lain yang bersinergi sebagai panitia retret nasional ke-12 Yamari yang diketuai oleh Bapak Insinyur Heru Tandrianto dalam mempersiapkan serentetan acara dalam Retnas 12 Yamari, meliputi mencari pembicara, kebutuhan dana, kegiatan yang nyata yang akan dilakukan di tempat pelaksanaan acara, dan juga kesiapan pimpinan Yamari daerah dalam merekrut pengurus sebagai calon peserta. Dan saat ini kami juga bersyukur kehadapan hadirat Tuhan, sudah ada mitra dan sahabat Yamari yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta. Kiranya kuasa dan berkat Tuhan nyata pada saat pelaksanaan Retnas ke-12 Yamari pada tanggal 9 sampai 12 Juli 2025 bertempat di Hotel Kusuma Argo Wisata, Batu Malang, Jawa Timur. Sehingga melalui momen yang indah yang besar ini, seluruh pengurus Yamari pusat, daerah, sahabat dan mitra terus melangkah bersama-sama dalam menggenapi janji Tuhan melalui setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami juga berdoa dan menyerahkan akan sahabat dan mitra Yamari yang saat ini sedang mengalami berbagai tantangan dalam hidup, keluarga, usaha, pekerjaan, juga mereka yang sedang mencari pekerjaan, dan juga bagi mereka yang mengalami berbagai sakit penyakit dan menjalani pengobatan di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, kiranya kuasa nama Yesus yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, itu mereka alami dalam kehidupan mereka. Mereka boleh menerima jalan keluar dari setiap permasalahan yang mereka hadapi. Demikian juga yang mencari pekerjaan, mereka punya kepastian yang kokoh bahwa Tuhan yang hidup itu mampu menunjukkan jalan bagi mereka sehingga boleh mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan. Serta juga mereka yang sakit, kuasa darah Yesuslah yang menyembuhkan, yang memulihkan mereka. Serta juga seluruh obat-obatan yang diminum. Demikian juga tim medis yang merawat mereka. Anugerah Tuhan, berkat Tuhan senantiasa ada di dalamnya, sehingga dapat mempercepatkan akan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono yang saat ini terus menjalani kemo herbal untuk penyakit yang dideritanya, yakni tumor. Kiranya kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan turun bagi hamba-Mu, sehingga melalui seluruh pengobatan ini anak-Mu boleh percepat akan kesembuhannya, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga kami berdoa untuk pemulihan Bapak Pendeta Andreas Abdianto di Singapura untuk kedua mata yang telah menjalani operasi katarak. Kiranya Tuhan berkati, sertai dan bersama-sama sehingga cepat pulih dan kembali untuk melayani Tuhan sebagaimana sedia kala. Juga pertolongan Tuhan terjadi dalam diri
Ibu Lena dari Lampung yang menjalani perawatan di Rumah Sakit General Hospital Singapura karena menderita liver cirrhosis. Ibu Lim Siong Mai yang akan juga menjalani operasi karena sakit varises sehingga mengganggu peredaran darah. Demikian juga Ibu Vera Tunggal Wijaya pasca MRI akan terus menjalani pemeriksaan oleh dokter spesialis tulang, pemeriksaan kolonoskopi. Demikian juga akan menjalani pemeriksaan endoskopi. Ya Tuhan, tolong berkati sertai dan bersama-sama dengan anak-anak-Mu Bapa, sehingga lawatan Tuhan dan kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Demikian juga kami menatang untuk Bapak Tommy Fredrickson Tadu yang sedang menjalani perawatan kesehatan di Bali saat ini karena tiroid. Demikian juga Ibu Amelia. Oh Tuhan, berkati dia, bersama dengan dia saat ini ada di Jawa Tengah dan mengalami sakit buang air kecil berdarah. Kiranya kuasa nama Tuhan jugalah yang terjadi dalam kehidupan kekasih-kekasih-Mu. Lawatan Tuhan saat ini juga boleh terjadi. Oh Tuhan, mereka yang sedang mengangkat tangan mereka yang menyerahkan diri mereka saat ini juga memohonkan akan pertolongan dan lawatan Tuhan. Terjadilah sesuai dengan iman mereka. Oh Tuhan, biarlah kuasa mujizat Tuhan berlangsung dalam kehidupan mereka. Allah Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami serta ucapan syukur kami kepadamu. Dan doa ini kami panjatkan tidak demi nama lain, tapi hanya demi Yesus Kristus Tuhan, penjawab doa yang pasti, dokter di atas segala dokter, serta penyembuh ilahi. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah online yang Mari yang ke-214 ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan, yang dipimpin oleh hambanya, Bapak Pendeta Listi Monstevi dari Jakarta. Namun sebelumnya, mari kita menaikkan pujian yang berkata, bila engkau tak besertaku. Untuk itu arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menolong dan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Wow.
kembali di ibadah online yang mari yang ke-215. Tuhan Yesus memberkati kita semua.